Salam bagi kita saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya percaya penyertaan kuasa Roh Kudus selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dan berjumpa kembali kita di memasuki tahun yang baru melalui program rohani kebenaran yang memerdekakan kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan suatu isi hati Tuhan dengan tema persiapan untuk memasuki tahun yang baru. Tapi sebelum kita untuk mendengarkan setiap sabda firman Tuhan ini, terlebih kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dan sangat baik. Kami selalu bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami. Terutama pada saat ini, Tuhan Yesus tetap menyertai kami, terutama dalam program rohani kebenaran yang memerdekakan ini. Kami percaya biarlah setiap firman yang kami sampaikan itu terus menjadi benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi jemaat-jemaat-Mu. Dan dimanapun anak-Mu berada, ketika mereka mendengarkan sabda firman ini, mereka pasti diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sukacita damai sejahtera-Mu selalu melingkupi dalam kehidupan kami. Biarlah di memasuki tahun yang baru ini, sungguh-sungguh persiapan-persiapan di dalam kehidupan kami harus sungguh-sungguh kami lebih memprioritaskan kerohanian kami untuk lebih ditingkatkan. Inilah doa kami. Kami percaya melalui program rohani ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita dalam program rohani ini, di saat kita memasuki tahun yang baru, saya percaya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa sih persiapan yang kita harus persiapkan untuk memasuki tahun yang baru ini? Kita akan melihat ada beberapa hal persiapan yang harus kita persiapkan untuk memasuki tahun yang baru ini. Ada 3 hal. Yang pertama, coba kita akan melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat sering kita baca, tapi ada sesuatu hal yang saya akan jelaskan. Apa yang dimaksud yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita akan baca 2 Korintus 5, yaitu ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Garis bawahi saudara, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Garis bawahi tentang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara terkasih, bahwa persiapan kita untuk memasuki tahun yang baru, seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini, artinya siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau dikatakan kita ini adalah sebagai ciptaan yang baru Tuhan, ini kata ciptaan yang baru ini bukan berbicara tentang dagingnya, bukan menjadi suatu perubahan dalam wajah kita, tapi ini berbicara tentang rohnya. Apa sih dimaksud tentang roh di sini saudaraku? Dan saya perlu sampaikan bagi kita semua, orang yang menjadi ciptaan barunya Tuhan, inilah orang yang sungguh-sungguh kehidupan dia adalah sungguh-sungguh kehidupan yang sudah di dalam pertobatan. Makanya kalau orang yang sudah bertobat, dia itu dikatakan sebagai ciptaan barunya Tuhan. Dan ini yang perlu saya sampaikan bagi kita. Kalau kita sebagai ciptaan yang baru, ada sesuatu hal yang kita harus lihat. Kalau dikatakan yang baru berarti selanjutnya dikatakan yang lama sudah berlalu. Kata yang lama sudah berlalu ini berbicara daging kita, sikap kita, kehidupan kita dari tahun sebelumnya yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Satu perbuatan-perbuatan yang selama ini mungkin ada dosa, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, itu kita harus tanggalkan. Jadi kalau dikatakan yang lama sudah berlalu, setiap perbuatan-perbuatan daging kita, perbuatan-perbuatan dosa kita, ini kita harus tanggalkan. Jadi kata baru di sini, daging kita yang kita perkecil, saudara. Perbuatan daging kita yang kalau perbuatan daging itu nggak mungkin dihilangkan. Selama kita masih hidup, namanya perbuatan daging itu selalu ada. Dan saya perlu sampaikan bagi kita semua,
tubuh daging yang kita pakai ini tubuh dosa. Selama kita masih hidup, tubuh dosa ini terus ada di dalam kehidupan kita. Makanya saya perlu sampaikan bagi kita semua, kita sebagai orang percaya, jangan ada kasih rongga dosa hidup di dalam diri kita. Makanya kalau kita artinya hidup di dalam Yesus, tentang kedagingan ini harus kita perkecil. Gak mungkin ketika masih hidup, daging itu hilang. Kalau sudah mati, ya tidak ada lagi perbuatan daging. Karena perbuatan daging ini inilah berbicara sesuatu, tubuh dosa harus dikembalikan seperti awal manusia diciptakan. Itulah dari debu, tanah, dan menjadi tanah. Makanya saya selalu ingatkan, setiap kehidupan orang percaya dengan orang yang tidak percaya jauh berbeda. Perbedaannya ketika kita menghadapi yang disebut kematian. Makanya saya ingatkan, kematian bagi orang percaya itu bukan berbicara tentang kekalahan, tapi suatu kemenangan. Inilah sesuatu hal yang kita harus ingat. Ketika kita memasuki tahun yang baru, maka perbuatan daging kita, yang lama kita, ini harus ditanggalkan. Kalau dikatakan berlalu, tidak boleh terjadi lagi. Tapi ingat saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah mulai ada satu rongga, ada suatu rongga, artinya persekutuan kita dengan Tuhan mulai kendor, tidak pernah lagi doa setiap malam, beribadah, baca Alkitab, angkat pujian penyembah. Ini kita secara tidak menyadari itu sudah ada suatu rongga dosa. Daging kita itu akan terus makin meningkat. Dan ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita untuk masuk di tahun yang baru ini. Kalau dikatakan yang lama sudah berlalu, artinya perbuatan daging dosa kita sudah tidak akan boleh terjadi lagi. Keluh kesah kita, sungut-sungut kita, selalu kita khawatir, selalu curiga. Ini satu perbuatan-perbuatan ini sudah tidak akan boleh terjadi lagi ketika kita masuk di dalam tahun yang baru ini. Dan penegasan ayat firman dalam 2 Korintus 17 dikatakan, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata sesungguhnya yang baru sudah datang ini, inilah yang disebut kita harus selalu memperbaharui roh kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Artinya memperbaharui ini kita meningkatkan suatu kerohanian kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan sesuatu perubahan-perubahan yang baru, meningkatkan sesuatu kerohanian kita persekutuan kita dengan Tuhan, kita terus lebih tingkatkan doa-doa kita, terus membaca Alkitab, ibadah kita setiap malam dengan keluarga. Saya percaya ketika kita masuk di tahun yang baru, ada banyak sesuatu terobosan yang baru yang kita akan alami. Makanya hari ini saya mengajak kita semua masuk di tahun yang baru ini, saudara. Jangan lagi perbuatan-perbuatan daging yang lama itu muncul di dalam kehidupanmu untuk memasuki tahun yang baru. Karena Alkitab juga sudah menjelaskan tentang perbuatan daging ini adalah satu perseteruan dengan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11. Supaya kita ada satu perbandingan antara orang yang hidup di dalam roh dengan hidup di dalam daging. Supaya ini sesuatu hal sebagai yang menguatkan kehidupan kita. Supaya setiap perbuatan lama daging kita sudah tidak boleh lagi terjadi atau muncul di dalam diri kita. Kalau kita punya komitmen di hadapan Tuhan, komitmen kita mau berubah, bukan unsur daging yang berbicara, bukan masalah pikiran manusia yang berbicara, satu pergerakan rohani kita yang harus lebih kita tingkatkan. Itulah melalui persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan. Dan ini yang disebut, ini adalah satu perbuatan-perbuatan roh yang harus kita tingkatkan untuk memasuki tahun yang baru. Saya percaya hidup saudara pasti akan diberkati. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11. Roma 8 ayat 6 sampai 11. Penjelasan daripada dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini sebagai penjelasannya, saudara, ya. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Perikopnya hidup oleh roh. Rohnya itu besar, ya. Berarti kehidupan hidup ada di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Artinya, saudara, saya ulangi. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh itu menunjukkan roh itu pribadi Allah, pribadi Yesus. Artinya kita hidup di dalam Dia, hidup dalam persekutuan Dia. Kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, baik persekutuan kita, baik dalam ibadah, doa, melalui pujian penyembahan. Inilah yang disebut satu keinginan roh. Rohnya adalah hidup dan damai sejahtera.
Jadi ini kita tingkatkan saudara. Satu keinginan roh, bukan daging ya. Kalau keinginan daging itu maut. Artinya, kalau engkau meningkatkan keinginan dagingmu atau kau pertahankan keinginan dagingmu, berarti kehidupan lama kita itu masih terjadi. Dan saya percaya kau masuk di tahun baru, pasti tetap khawatir, tetap bimbang, berkeluh kesah, sungut-sungut. Itu pasti terjadi. Jadi kita pemikiran kita, hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, kita tidak ada suatu hal terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita. Kita selalu menempatkan hidup kita tidak berguna. Kita suka menyalahi banyak orang lain, bahkan suka menyalahi Tuhan itu sendiri. Makanya saya perlu sampaikan bagi kita semua, mari saudaraku, kita melihat dalam kitab Roma ini bahwa hidup oleh roh. Jadi kehidupan kita akan menjadi hidup karena kita hidup ada di dalam roh. Rohnya Allah, kebenaran Allah, kuasanya Allah. Terus ayat 7, sebab keinginan daging, perhatikan saudara, adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau udah dalam perseteruan, berarti kita harus hindari itu saudara. Kalau udah perseteruan, berarti Allah tidak akan memagari hidup saudara. Sehingga kita masuk tahun yang baru, pasti khawatir, pasti bimbang, pasti selalu bersungut-sungut. Ini yang iblis mau, bukan Tuhan mau ya, iblis mau. Karena tidak pernah ada iblis berkata, ketika kita dekat Yesus, dia senang. Tidak. Tidak ada ayatnya itu di Alkitab. Justru dia membuat pengikut-pengikut Yesus selalu khawatir, selalu bimbang, kedaginganmu tingkatkan dong, kedaginganmu tingkatkan dong. Padahal kita bukan anak daging, kita anak roh. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, hati-hati saudara. Tanamkan ini dengan baik dan benar. Bahwa setiap orang yang percaya Yesus bukan anak daging, tapi anak roh. Kalau sudah anak roh, perbuatan imanmu, kerohanianmu harus kau tingkatkan. Persoalanmu boleh mungkin pikiranmu berkata besar banget. Kalau engkau memperkatakan sesuatu yang tidak bisa memberkati dirimu, maka itu akan terjadi di dalam dirimu. Maka setiap kau punya masalah, jangan kau berkata melalui mulutmu, Tuhan, kok masalahku tidak pernah berhenti? Tuhan, hidup kok seperti ini. Begitulah terus hidup kita nanti. Tapi ketika kau menyadari, kita hidup itu karena roh. Artinya rohnya Allah, kebenaran kuasanya. Maka setiap apapun intervensi iblis itu bisa ditahirkan oleh Tuhan. Perhatikan saudara ya, ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ingat saudara, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya tidak berkenan, saudaraku, kita itu tidak hidup ada dalam kuasanya. Tuhan tidak senang kita hidup dalam kuasa daging. Artinya Tuhan tidak senang bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita selalu mengandalkan kekuatan manusia kita. Itu yang disebut sombong, tinggi hati, tidak mau mengalah, egois. Itu semuanya masuk ada di dalam itu saudara. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, kalau kita mau sungguh-sungguh, kita mau masuk di tahun yang baru, hidup kita hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Ingat saudara, hiduplah di dalam rohnya Tuhan. Terus ya, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Tuh dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Artinya orang-orang yang percaya Yesus, kita bukan hidup dalam daging, melainkan apa? Dalam roh. Walaupun kita hidup dalam lingkungan daging, mungkin kita tinggal dalam lingkungan orang-orang yang tidak percaya. Ingat saudara, hanya orang yang hidup di dalam roh, orang itu hidup di dalam Yesus. Hanya orang yang hidup dalam Yesus, orang itu disebut hidup di dalam rohnya dia. Di luar Yesus, hidupnya dia hidup dalam daging. Walaupun kita hidup dalam Yesus, bukan berarti kedagingan itu tidak ada. Ada. Tetapi ingat, jangan sampai kedagingan ini lebih dominan hidup di dalam dirimu. Karena kalau daging ini lebih besar, itulah kita bisa meninggalkan Yesus, murtad, ya, selalu percaya akan janji-janji dunia, lebih memprioritaskan harta, hidup dalam kuasa harta. Inilah yang disebut orang yang hidup dalam daging, walaupun dia secara imannya percaya pada Yesus. Ingat saudara, orang seperti ini tidak ada kuasa hidup dia. Untuk masuk di tahun baru, bolo-bolo dia itu diberkati. Mungkin dia bisa jatuh, bahkan bukan jatuh sampai tergeletak. Saya mengajak kita semua, kita belajar dari tentang istri Lot. Jangan kita terikat dengan kuasa dunia. Ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk membawa Lot beserta dengan keluarganya keluar dari Sodom dan Gomora, ingat saudara, dipaksa mereka keluar karena Sodom dan Gomora itu akan mau dibasmi oleh Allah. Tapi perhatikan, istri Lot, dia mesti memikirkan apa yang mereka miliki. Saya mengajak kita semua hari ini, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup ada dalam kuasa Tuhan,
perkecil kedaginganmu, perbesar rohmu, perbaharui rohmu, saudara. Artinya tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Baik ibadah kita, baik doa kita, baik membaca Alkitabnya, baik mengangkat pujian penyembahannya. Ini yang disebut kau meningkatkan rohmu. Supaya ada kuasa yang kau terima. Kuasa apa? Supaya iman kita bertumbuh. Kita baca lagi ayat yang di dalam Roma. Ingat ya saudara. Tetapi ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ingat, jika roh Allah diam di dalam kamu, walaupun engkau percaya pada Yesus, kalau engkau tidak menyadari kasih Kristus, kau tidak bertobat, roh Allah tidak akan pernah diam di dalam rohmu. Roh Kudus tidak akan berkenan kepada setiap perbuatan dosa manusiamu. Makanya kita bisa kena santet, pelet, guna-guna, bisa stres, depresi, macam-macam. Karena memang iblis itu bapa pendusta, pencuri, pembunuh, pembinasa. Makanya hari ini saya mengajak kita semua. Dikatakan, ingat, tetapi jika roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Artinya, imanmu tetap selalu setia pada Yesus. Jangan kau gadaikan dengan kepentingan dunia, kepentingan hidupmu. Mungkin kesannya kita sepertinya susah, sepertinya. Tapi ingat, ketika kau tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan, kesusahan itu hanya sementara. Itu Alkitab yang mengatakan, setiap persoalan masalah apa yang kau lihat, sifatnya sementara. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, kalau kau sungguh-sungguh percaya, hidup di dalam Tuhan, hidup pun otoritas, hidup dalam kuasa, tinggalkan segala setiap perbuatan daging kita. Perkecil itu saudara. Karena perbuatan dengan masalah daging nggak bisa dihilangkan, karena kita masih hidup. Itulah perbedaannya saudara. Makanya setiap dosa itu selalu ada di hadapan kita. Sekali kau dosa, satu langkah maut di hadapan. Hari ini saya mengajak kita semua, saudara pun terkasih dalam nama Yesus, kita belajar dari firman Tuhan. Kita baca lagi ayatnya 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh mati karena dosa. Ingat, tubuh mati karena dosa loh. Ini. Artinya ketika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan, kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi artinya apa saudara? Walaupun tubuh kita ini sudah dosa, mati saudaraku, tetapi ketika kita hidup di dalam kuasa kebenaran Tuhan, yang lama sudah berlalu, perbuatan daging sudah berlalu, nah yang baru sudah datang, artinya roh kita terus mau diperbaharui, hidup dalam rohnya Allah. Saya percaya sebesar apapun perkataan setiap dosa yang kau lakukan, ketika kau sadar kasih Kristus, Tuhan tetap mengampuni dosa. Sehingga ketika kau masuk di tahun yang baru, ada otoritas, ada kuasa, ada terobosan baru yang kau akan terima, yang kau tidak akan pikirkan. Karena setiap apa yang Tuhan beri justru di luar apa yang kau pikirkan. Tuhan tidak akan pernah memberi ngepas bagi kita. Apa mungkin kau berkata kau mau sembuh, Tuhan bukan memberikan sembuhan aja di dalam dirimu, tapi ada damai sukacita, hidupmu dipelihara, keluargamu, istri anakmu, suamimu, Tuhan tetap pelihara. Ingat saudara, hidup di dalam Yesus tidak bisa engkau memprediksi dengan analisamu. Tapi ketika kau berserah kepada Tuhan, hidup dalam Yesus selalu ada membawa damai dalam hidup kita. Saya lanjutkan. Ayat yang 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya, setiap kita hidup dalam Yesus, apapun dosa pelanggaran yang kau lakukan, ketika kau menyadari akan kasih Kristus, Tuhan mampu merubah sesuatu. Kuasa, otoritas dalam kehidupan kita ada, dari kehidupan Dia ada di dalam kehidupan kita. Jadi ketika engkau hidup di dalam Yesus, apapun perbuatan dosa pelanggaranmu, ingat saudara, di dalam Yesus selalu ada kesempatan. Di dalam Yesus selalu ada berbicara tentang kuasa. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, jangan engkau menganggap biasa tentang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, ingat saudara, yang lama itu berbicara tentang daging,
daging kita harus kita tanggalkan. Artinya perbuatan hal-hal yang lama tidak boleh terjadi lagi, sehingga masuk di tahun yang baru. Ya, iya saudara, tentang roh itu harus kita terus diperbaharui. Saya percaya ketika kau melakukan hal ini, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ini mengingatkan bagi kita, apapun persoalan masalahmu, tidak ada kata dosa, tidak ada kata persoalan yang tidak ada jalan keluar di dalam Yesus. Sehingga ketika kau masuk di tahun yang baru ini, saya percaya ada tahun berkat, tahun kemenangan, dan kita tetap terpelihara di dalam nama Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudaraku agar kita untuk memasuki persiapan apa yang kita harus persiapkan untuk memasuki tahun yang baru. Yang kedua, ini berbicara, ingat saudara, kita menempatkan rancangan Tuhan itu tidak pernah membawa kecelakaan, tapi membawa satu damai sejahtera dalam hidup kita. Coba kita buka dulu Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata, saudaraku, ini firman Tuhan yang luar biasa. Ayat ini sering kita baca juga ya. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ingat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa. Kalau Tuhan mengetahui, jangan kita yang sok tahu apa yang mau Tuhan beri kepada kita. Tuhan mengetahui. Jangan kau menempatkan persoalan masalahmu seolah-olah Tuhan tidak mengetahui apa yang mau Dia berikan bagi kita. Ingat saudara, jangan engkau menyamai pola pemikiran rancanganmu dengan Tuhan. Itu jauh berbeda. Tidak ada persamaan antar kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang mau Dia beri yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Nah, kalau Dia tahu, jangan kau melihat kondisi masalahmu untuk kau bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan dengan manusia jauh sekali berbeda. Makanya kalau kau menempatkan bahwa rancangan Tuhan bukan membawa satu kecelakaan, tapi ada satu kedamaian, saya percaya masuk di tahun yang baru, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Walaupun kita melihat suasana pandemi ini, kalau kita perhatikan saudara, udah sekian tahun pandemi ini, banyak sekali sesuatu hal yang belum pernah terjadi. Dan saya belum pernah itu melihat. Mungkin dalam pandemi ini, sampai kita beribadah pun susah. Tidak boleh. Berarti artinya apa? Kalau saya berpikir positif, Yesus sudah mau dekat. Itu aja. Jadi persiapan-persiapan kita, ingat, menempatkan rancangan Tuhan itu tidak pernah memberi kecelakaan bagi kita. Tapi ada satu unsur damai, ada unsur otoritas kuasa yang Dia telah berikan bagi kita. Perhatikan ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan. Perhatikan, inilah demikian firman Tuhan. Artinya suatu perkataannya Dia katakan apa? Bahwa rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, tidak ada Tuhan memberikan satu persoalan masalah ketika kau punya masalah, Tuhan menjadi buat masalahmu lebih besar. Tidak ada. Kadang-kadang suka anak-anak Tuhan, saya juga heran. Ketika dia punya masalah, dia bilang, itulah teguran dari Tuhan. Tuhan kasih masalah sama kau. Gitu. Gak pernah lah. Mana ada ayatnya, kehadiran Tuhan Yesus memberikan masalah. Salah. Tapi kehadiran Tuhan Yesus membuka jalan atas masalah. Iya. Gitu loh saudara. Makanya dalam Yeremia ini saudara, Yeremia 29 ayat 11 ini ditegaskan bahwa Dia dikatakan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Inilah program kerja Allah. Rancangan Dia yang mau Dia beri kepada kita sebagai orang percaya. Dia memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika kita punya persoalan masalah, jangan kita menempatkan masalah itu dari Tuhan. Makanya kau itu ada masalah, kau ditegur Tuhan, makanya Tuhan marah. Mana ayatnya? Orang Tuhan sudah berkata kok, Dia mempunyai firman-Nya berkata, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kok kita nambah-nambahi sih? Makanya kalau kita menempatkan bahwa rancangan Tuhan ini adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, saya percaya ketika kau masuk tahun yang baru, kau nggak khawatir, kau tidak ada kebimbangan saudara.
Tapi ada satu kepastian, bahwa hidup aku untuk Tuhan. Banyak hal-hal yang baru yang Tuhan akan nyatakan dimasuk di tahun yang baru ini. Mungkin lo berkata, mungkin suamimu sakit, istrimu sakit, anakmu sakit, mungkin masalah ekonomimu ada sedikit gangguan, goncangan, ya. Mungkin kau berkata perusahaanmu sudah mau menurun omsetnya, bisa aja. Tapi saya perlu sampaikan bagi saudara, jangan kau lihat masalahmu. Bukan kita tidak peduli loh, karena Tuhan telah berkata, aku tidak memberikan ancaman kecelakaan, tapi suatu damai sejahtera untuk selalu menyertai kita, gitu. Makanya kalau memberikan satu rancangan damai sejahtera, artinya apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan persekutuan kita dengan Yesus. Ibadahmu kau tingkatkan, jangan kau lupa pula, gitu loh saudara. Jangan bolong-bolong lagi ibadahmu. Berdoa tanpa jemu-jemunya, berbuat baik tanpa jemu-jemunya, terus menabur. Dan saya percaya, kebanyakan anak Tuhan ketika punya persoalan masalah, dia ditegur dulu baru sadar. Ya, tapi kan kita kan nggak bisa juga untuk membatasi sifat manusia seperti itu. Karena Tuhan yang tahu. Makanya melalui program rohani ini, saya percaya Anda mungkin mendengar firman ini. Saya percaya, saya berdoa, Anda bisa berubah. Tempatkanlah rancangan Tuhan itu tidak ada kecelakaan. Tidak kau boleh meragukan tentang rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan kau menempatkan bahwa hidupku seperti ini karena Tuhan sudah benci sama aku. Kebanyakan anak Tuhan berkata seperti itu. Jangan kau putar balikan firman. Orang Alkitab dalam Yeremia sudah jelas kok. Dia selalu memberikan damai sejahtera. Hari ini, ketika kau menempatkan persiapan yang kau harus siapkan untuk masuk di tahun yang baru ini. Pertama, tempatkanlah rancangan Tuhan itu adalah suatu rancangan memiliki damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kau tanamkan ini, kau pegang ayat ini, saya percaya masuk di tahun yang baru. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada kebimbangan. Walaupun ada orang berkata virus corona ini akan muncul varian-varian baru. Sekarang tidak ada lagi tanda-tanda ketika mereka kena virus langsung mati. It's okay, sah-sah aja. Orang punya mulut, punya pikiran, dia punya hak untuk berbicara. Tapi perhatikan, nggak ada tuh yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Kau tinggal angkat tangan, kau tinggal berdoa, aku tolak dalam nama Yesus segala varian-varian virus baru corona ini. Aku berdoa berkati bangsa kami Indonesia, berkati anak-anak Tuhan di mana ada gereja-gerejamu, tempat itu pasti diberkati. Gitu dong. Karena kita anak roh. Kalau anak roh itu kapanpun kita, saudara, bisa berkata-kata, bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Gak perlu kita berteriak, karena itu anak roh. Kalau anak roh itu bicara tentang apa? Iman. Iman kita kepada siapa? Yesus. Yesus sebagai apa? Berkat rohani kita. Saudara, jangan kau batasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Kapanpun, anytime. Ya, orang kalau berjalan dengan iman, walk by faith, bukan berarti Tuhan mengatakan tidak ada masalah dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan tidak menjanjikan jalan itu rata, tapi Tuhan menjanjikan ada kuasa ketika kau datang sama Dia. Makanya tempatkanlah rancangan Tuhan itu bukan menjadi kecelakaan. Jangan kau menempatkan rancangan Tuhan itu membuat kehidupanmu, aduh rasanya aku di tahun yang baru ini makin susah hidupku. Walaupun mungkin sebelum kau masuk di tahun yang baru, mungkin kau berkata belum ada perubahan ekonomimu, hidupmu. Jangan kau tanamkan itu, saudara. Mari kita bergerak, keluar dari arena daging ini, saudara. Karena kau bukan anak daging, kau anak roh. Kalau anak roh, anytime, kapanpun, kita bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Tuhan itu jangan kau batasi kuasanya dengan ruang, jarak, dan waktu. Hari ini, saya mengajak kita semua, saudara yang terkasih yang selalu dicintai Yesus. Pegang firman aja, jangan pegang perkataan manusia, walaupun itu pendeta, walaupun itu majelis, walaupun orang yang mengerti firman. Saya mau menyampaikan ini, baik saya sebagai pendeta, kalau tidak benar, ya, saya tuh nggak ada kuasa. Dengarkan aja firman Tuhan, jangan kau dengarkan perkataan manusia. Kau dengarkan perkataan manusia, saudara. Sama-sama berjuang ya kita. Berjuang untuk apa? Menjaga kekudusan. Berjuang untuk apa? Menjaga imanku, jangan sampai aku keluar dari Yesus, meninggal Yesus. Gitu loh, saudara. Karena goal kita itu apa, saudara? Dipersiapkan sebagai mempelai Kristus.
Semua orang Kristen itu semuanya benar-benar lagi berjuang untuk dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Dan iman kita duduk bersama dengan Yesus di ruang Maha Kudus. Itu loh saudara. Kita pemimpin loh. Ahli warisnya kerajaan surga, saudara. Hari ini saya mengajak kita semua. Ayo, kita sama-sama. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Ya, masuk di tahun yang baru, kita menempatkan rancangan Tuhan memberikan satu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kau masuk di tahun yang baru, persiapan-persiapan yang kau telah siapkan, saya percaya saudara, Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Itu aja pesan saya sebagai pelayan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, persiapan apa aja yang untuk kita persiapkan untuk masuk di tahun yang baru. Yang terakhir, yang ketiga, kita ini kan baru merayakan Natal. Biarlah damai Natal ini yang membuat ya sebagai tuntunan untuk kita masuk di tahun yang baru. Kata damai Natal ini artinya dia lahir bukan sebagai seorang bayi, tapi dia sebagai raja. Jadi kelahiran Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, biarlah ini sebagai tuntunan untuk kita masuk di tahun yang baru. Artinya apa? Lahirkanlah firman itu. Jangan kau hanya membuat firman itu sebagai pengertiannya, wacananya aja, hanya pemahamannya aja, tapi kau tidak mempercayai dalam kehidupanmu untuk kau membuat itu menjadi suatu pelaku firman di dalam hidupmu. Tidak kau mengimplementasikan di dalam hidupmu. Ingat saudara, walaupun kau hebat untuk mempelajari firman Tuhan, kalau kau tidak mengimplementasikan atau kau tidak melahirkan setiap firman itu yang kau telah pahami, tidak ada kuasa kehidupanmu. Itu firman itu masih ada dalam kandungan aja, sebagai wacana doang, sebagai pengertian yang pintar tanya jawab aja, yang bisa untuk mengcover secara manusia aja. Ini hanya dalam kandungan. Ingat tentang Yusuf Maria. Ketika firman itu telah dilahirkan, perubahan luar biasa bagi Yusuf Maria sebagai orang tua Yesus. Artinya bagi kita juga hal yang sama. Ketika firman itu sudah kau pahami, sudah kau mengerti, jangan hanya dalam kandungan aja. Itu hidupmu nggak akan ada kuasa, tidak ada perubahan. Damai Natal itu pun sia-sia. Tapi ketika engkau sudah mengerti firman, kau sudah terus baca Alkitab, beribadah, kau implementasikan firman itu, kau lahirkan firman itu, saya percaya masuk di tahun yang baru, ada otoritas, ada kuasa yang kau akan terima. Sehingga apa? Kau selalu berkata, aku selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sehingga masuk di tahun yang baru, aku percaya walaupun aku belum sembuh, walaupun mungkin katakan ya ekonomiku belum dipulihkan, walaupun kau berkata aku belum dapat pekerjaan, ketika aku dapat pekerjaan, ketika kena pandemi aku kena PHK, walaupun itu mungkin belum ada perubahan dalam hidupmu saudaraku. Tapi perhatikan, Tuhan tidak melihat kehebatan dagingmu, manusiamu. Kalau kita mesti mengandalkan kuasa hidup manusia kita tuh mesti hidup dalam daging. Yang daging ini yang harus kita tinggalkan. Makanya damai Natal inilah yang menghantar kita, yang menuntun kita. Mari saudara, lahirkan firman itu. Jangan hanya dalam bentuk kajian saja, pengertiannya saja. Itu mesti dalam level kandungan itu saudara. Orang yang hamil saudara, ingat saudara, itu hanya besar di sini. Tapi ketika sudah lahir, itu kembali normal. Artinya apa? Ketika firman itu sudah kau lahirkan, perubahan dahsyat yang kau akan terima dari Yesus. Ingat tentang Yusuf dan Maria. Ketika Yesus masih mengandung, ketika Maria masih mengandung bayi Yesus, ingat saudara, perubahan hidup mereka belum ada. Tapi ketika firman itu telah lahir, Tuhan menggerakkan sesuatu siapa aja untuk memberkati mereka. Itulah yang dia datangkan orang-orang Majus untuk memberkati Yusuf Maria. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, mari damai Natal ini yang menghantar kita, yang menuntun kita untuk kita masuk di tahun yang baru. Sehingga saya percaya ketika damai Natal ini benar-benar kau percaya ada kuasa, ada mujizat, ada pemeliharaan dalam hidup kita. Saya percaya masuk di tahun baru ini kau berkata, Tuhan, aku tetap mengasihi. Hari ini saya mengajak kita semua, inilah dasar, saudaraku terkasih, persiapan kita untuk memasuki tahun yang baru. Yang pertama tadi saya bilang,
kita harus menanggalkan hidup kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kedua, kita menempatkan rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi membawa satu damai sejahtera dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ingat saudara, untuk kita persiapan masuk di tahun yang baru. Yang ketiga, mari biarlah damai Natal ini sungguh-sungguh yang menuntun dalam kehidupan kita. Artinya, lahirkanlah firman itu di dalam kehidupanmu. Implementasikanlah firman itu dalam hidupmu. Jangan firman itu hanya dalam kandunganmu saja. Karena persoalan, karena masalahmu. Mungkin kau berkata tidak pernah berhenti, sehingga firman ini hanya dalam kandungan aja. Mungkin kau hebat berdebat, mungkin kau hebat untuk menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Tapi ketika engkau tidak mengimplementasikan, tidak melahirkan firman ini, saya percaya itu semua sia-sia. Hari ini saya mengajak kita semua, dimanapun Anda berada, mari saudaraku, tetap cinta Yesus, jangan tinggal Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Biarlah sabda firman ini terus berakar bertumbuh. Sungguh-sungguh ini menjadi suatu benih bertumbuh dalam setiap roh anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dimanapun anak-Mu Tuhan mendengarkan pergurahan ini, mereka akan pasti diberkati, terpelihara, dan biarlah mereka untuk memasuki tahun yang baru, mereka pegang janji firman Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya unsur daging dosa itu ditanggalkan, tapi suatu berkat dan kuasa itu mereka siap untuk membuka hati mereka, memperbarui roh mereka, sehingga hidup mereka tetap penuh kuasa, sehingga masuk di tahun baru ada otoritas, ada kuasa dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Tuhan, biar masuk persiapan untuk di tahun yang baru ini, agar mereka menempatkan rancangan-Mu bukan kecelakaan, tapi ada damai sejahtera, sehingga itu yang memberikan satu motivasi bagi kami, bahwa ketika kami masuk di tahun baru, kami tetap terjaga, tetap terpelihara, dan hidup kami pasti diubahkan. Yang ketiga, kami percaya melalui persiapan untuk masuk tahun baru. Yang ketiga, kami percaya biarlah damai Natal ini yang menghantar kami, yang menuntun kami, sehingga benar-benar kelahiran-Mu Tuhan bukanlah sebagai kandungan yang terus belum dilahirkan, belum diimplementasikan. Kami percaya biarlah damai Natal ini Engkau lahir dalam kehidupan kami. Artinya biarlah setiap apapun firman yang kami telah mengerti, pahami, walaupun masalah persoalan kami tidak pernah berhenti dalam hidup kami, tapi itu tidak akan menghalangi firman itu lahir dalam kehidupan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya ketika ini kami lakukan untuk memasuki tahun baru, kami percaya ada otoritas, ada kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.